Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4A. Hari ini kita belajar PLH tentang keragaman budaya di Tulungagung. Nah, ternyata Tulungagung itu memiliki banyak sekali budaya yang beraneka ragam. Ada upacara adat, kesenian daerah, dan kerajinan yang ada di Tulungagung. Nah, upacara adat masih tumbuh dan berkembang di Tulungagung. Misalnya ada pitonan, sepasaran, tingkeban, sisetan, dan lain-lain. Di sini yang pertama adalah upacara ulur-ulur. Ini dilakukan oleh penduduk Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Tulungagung. Merupakan upacara sesajen yang dilakukan di Telaga Buret dengan cara melepaskan benih berbagai ikan di Telaga Buret. Upacara kedua yaitu upacara Labu Sembonyo yang dilakukan pada tanggal 1 Suro atau Muharram di Pantai Popoh. Nah, di sini ada tumpeng yang sangat besar yang dilabuhkan agar para nelayan mendapatkan tangkapan ikan yang lebih banyak. Upacara ini dihadiri oleh penduduk Pantai Popoh dan sekitarnya. Ketiga, upacara siraman Kiai Upas. Upacara ini dilaksanakan setiap malam Jumat Legi atau bulan Suro atau Muharram. Upacara ini adalah upacara untuk memandikan secara sakral pusaka Kabupaten Tulungagung, yakni Tombak Kiai Upas. Upacara ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat Tulungagung mendapatkan keberkahan berupa rezeki dan keselamatan. Kiai Upas merupakan lambang kebesaran Kabupaten Tulungagung. Upacara kesiraman Kiai Upas ini dimulai dengan arak-arakan berpakaian adat Jawa dari pendopo kabupaten menuju pendopo Kanjengan. Arak-arakan tersebut disertai beraneka ragam sesaji. Sampainya di pendopo Kanjengan, arak-arakan ini akan disambut dengan gamelan monggang. Barulah kemudian tombak Kiai Upas ini dimandikan. Air sisa pemandian diperebutkan oleh masyarakat karena dianggap membawa berkah kepada masyarakat Tulungagung. Acara ini dilanjutkan dengan pementasan berbagai kesenian tradisional. Selanjutnya adalah upacara labu padi. Upacara ini dilakukan sebelum padi dipanen. Petani pemilik sawah meletakkan takir berisi cok bakal. Cok bakal adalah nasi bungkus dan telur ayam yang ditaruh di pojok-pojok sawah. Nah, ini yang paling disukai anak-anak. Karena apa? Biasanya anak-anak itu mengikuti untuk mengambil nasi dan telur ayam yang sudah diletakkan di atas cok bakal. Nah, kegiatan anak-anak ini disebut dengan kegiatan gagai. Selanjutnya adalah upacara pernikahan. Upacara pernikahan di Tulungagung itu masih selalu dilaksanakan. Nah, upacara di Tulungagung ini masih menganut adat dari Yogyakarta atau Surakarta. Sebelum pernikahan dilaksanakan, biasanya didahului oleh acara pertunangan yang disebut dengan sisetan. Calon pengantin melaksanakan acara manggulan, yaitu kenduri atau genduren, agar acara pernikahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Acara dilanjutkan dengan ijab kabul, yaitu pengantin pria dan wanita dinikahkan oleh penghulu dan disaksikan oleh wali dan beberapa saksi. Puncak acara pernikahan adalah temu pengantin, yakni pengantin pria dan wanita dipertemukan dan dipersandingkan di pelaminan, kemudian disaksikan oleh sanak, handai taulan, dan para tetangga. Selain upacara pernikahan, ada juga upacara kematian. Di sini upacara kematian biasanya dilaksanakan sebelum ijazah diberangkatkan ke pemakaman. Nah, upacara ini dilaksanakan di depan rumah duka. Sebelum jenazah diberangkatkan, keluarga yang ditinggal masuk keluar kolong keranda sebanyak 3 kali. Hal ini disebut acara brobosan. Setelah acara brobosan dilaksanakan, pemecahan kendi berisi air sebagai tanda keikhlasan ditinggalkan. Di sepanjang perjalanan, salah seorang yang berjalan paling depan nanti harus menyebar kembang, beras kuning, dan uang receh. Biasanya perjalanan ini diiringi dengan membaca sholawat. Selain adat khas Tulungagung, ada juga kesenian khas Tulungagung.
Kesenian khas Tulungagung yang terkenal yang pertama adalah jaranan. Jaranan adalah sebuah pertunjukan tari yang diiringi oleh gamelan, di antaranya ada trompet, ada kenong, ada gong, dan lain sebagainya. Para penari menaiki jaran kepang dan membawa pecut. Dalam pertunjukan jaranan diselingi tari barongan. Nah, penari barongan ini memakai topeng yang berkepala naga. Kesenian kedua adalah tiban. Tiban adalah seni pertunjukan tari yang biasa dilaksanakan pada musim kemarau panjang. Tiban bertujuan untuk meminta pada Tuhan agar segera diturunkan hujan. Tari tiban ini mistis dan mengerikan. Dua orang penari saling memukul dengan pecut yang terbuat dari lidi aren. Para penari merasa sangat senang meskipun tubuhnya berlumuran darah karena luka sabetan. 3. Reog gendang. Reog di Tulungagung berbeda dengan reog Ponorogo. Para penari reog membawa gendang dengan menggendongnya. Nah, mereka menari sambil memukul gendang sebagai iringannya. Jumlah penari dalam satu kelompok tari reog ada 6. Mereka menari dengan lincah dan gemulai. Kesenian terakhir dalam pembahasan kesenian khas Tulungagung yaitu Langen Beksan Tayub. Langen Beksan Tayub terdiri dari berbagai dan beberapa penari sekaligus penyanyi. Mereka menari secara berpasangan dan diiringi oleh gamelan. Acara ini biasanya dimainkan pada acara pernikahan, sunatan, boyongan, atau syukuran. Pembahasan selanjutnya adalah pakaian adat Tulungagung. Terakhir adalah pakaian adat Tulungagung. Pakaian adat adalah pakaian khas yang dirancang dan dipakai oleh masyarakat daerah tertentu dalam acara-acara khusus dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Pakaian khas Tulungagung masih terpengaruh oleh pakaian adat Yogyakarta dan Surakarta. Pakaian adat Tulungagung untuk pria terdiri atas beskap atau baju bagian atas dan bawah, belangkon atau penutup kepala, slop alas kaki, dan disertai dengan keris yang diselapkan di pinggang. Pakaian adat Tulungagung untuk wanita ini terdiri atas kebaya, jarit, slop, serta rambut yang disanggul. Untuk melestarikan dan mengembangkan pakaian adat Tulungagung, Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung setiap tahun mengadakan acara pemilihan, yakni pemilihan Kakang dan Bakyu Tulungagung. Nah, kelestarian budaya adalah tanggung jawab kita bersama. Janganlah budaya yang begitu indah dan menarik menjadi hilang karena kita tidak melestarikannya. Mari kita jaga dan kita lestarikan budaya kita, khususnya budaya, adat, dan pakaian adat Tulungagung. Demikian ulasan pembelajaran kita PLH pada bab 1 telah usai. Selamat belajar anak-anak, semoga semakin berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.